Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valencia Clara Devinta, Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 25.42.036124. Di video ini saya mau bahas salah satu ayat Al-Quran yang sering banget dijadiin bahan debat tentang pembagian waris. Itu Quran Surat An-Nisa ayat 11 yang sering banget dianggap gak adil karena bagian laki-laki itu 2 kali lipat dari bagian perempuan. Nah, di sini saya nggak mau langsung bilang kalau Islam itu adil, tapi mari kita coba lihat dengan kacamata ulumul Quran. Nah, masalah utamanya itu banyak orang sekarang yang nyamain keadilan itu dengan kesamaan angka. Jadi kalau nggak sama persis langsung dijudge, langsung dibilang kalau itu nggak adil. Padahal dalam Islam adil itu bukan selalu sama rata, tapi sesuai dengan peran dan tanggung jawab. Ini yang sering banget kita nggak sadari. Terus ayat waris ini juga sering banget dibaca sendiri tanpa dikaitin dengan ayat-ayat lain. Akhirnya kesannya kayak Islam tuh menguntungkan laki-laki. Padahal sebenarnya tuh nggak sesimpel itu, guys. Nah, terus kalau misalnya kita lihat lebih dalam nih, kritik ke ayat waris ini tuh banyak dipengaruhi sama feminisme modern, guys. Terutama yang nganggep kalau semua perbedaan gender itu harus dihapus. Masalahnya cara pandang ini tuh datang dari worldview barat dan terus dipaksain masuk ke ayat Al-Quran. Jadinya bukan lagi tafsir, tapi kayak lebih ke membaca ayat pakai ideologi. Disinilah ulumul Quran itu penting biar kita nggak asal narik kesimpulan. Kalau kita pakai pendekatan ulumul Quran, ya pertama kita coba lihat dari asbabun nuzul. Quran Surat An-Nisa ayat 11 ini diturunkan waktu zaman jahiliyah, Arab jahiliyah. Nah, di situ perempuan sama sekali nggak dapet warisan, 0%, guys, 0%, nggak dapet sama sekali sedikit pun. Jadi ayat ini turun justru untuk revolusi sosial. Perempuan yang tadinya nggak dapet hak waris sama sekali, jadi hak warisnya itu dijamin langsung oleh Allah. Nah, terus kalau misalnya dilihat dari sisi lafaz nih ya, guys, ayat ini nggak pernah bilang kalau laki-laki itu lebih mulia daripada perempuan. Yang dibahas di sini itu tentang pembagian harta, bukan tentang martabat manusia. Apalagi kalau kita hubungkan dengan ayat lain nih, contoh surat Al-Hujurat ayat 13 yang bilang kalau kemuliaan itu karena takwa, bukan karena harta. Terus ada lagi di surat Al-Ahzab ayat 35 yang nyebutin kalau laki-laki dan perempuan itu sejajar dalam pahala. Artinya nilai spiritual laki-laki dan perempuan itu setara. Beda di hukum waris bukan berarti juga beda di nilai gitu, guys. Terus kenapa bagian laki-laki lebih besar? Karena Islam juga ngasih beban ekonomi ke laki-laki. Sedangkan untuk perempuan nih, harta warisannya itu hanya dipakai untuk sendiri, tidak dibagi. Kalau laki-laki karena ada kewajiban memberi nafkah kepada keluarga, makanya bagian laki-laki itu lebih banyak daripada bagian perempuan. Jadi pembagian 2:1 itu bukan privilege, guys, bukan sebuah keuntungan, tapi sebuah tanggung jawab. Ini disebut keadilan distributif, bukan kesetaraan angka. Kalau kita lihat dari pembahasan tadinya, guys, pembahasan yang sudah sebelumnya, bisa ditarik satu kesimpulan. Ketika ayat waris ini dibaca lepas dari ulumul Quran, lepas dari konteks turunnya, lepas dari sistem hukum Islam secara keseluruhan, wajar banget kalau ayat ini tuh dibilang gak adil. Tapi begitu kita lihat secara utuh, kayak yang udah aku jelasin tadi, mulai dari asbabun nuzul, makna lafaz, sampai keterkaitannya dengan ayat-ayat lain, kita mulai menyadari nih kalau misalnya Islam itu punya konsep sosial keadilan yang sangat rapi dan seimbang dan juga sistematis, gitu, adil banget. Islam gak pernah nilai laki-laki dan perempuan itu dari warisan atau dari harta.
tetapi dari takwa dan juga tanggung jawab. Perbedaan pembagian harta ini bukan soal siapa yang lebih mulia, tetapi siapa yang memikul beban tanggung jawab yang berbeda. Jadi penting banget buat kita hari ini, terutama sebagai generasi muda, untuk gak buru-buru menjudge Al-Quran pakai standar ideologi zaman sekarang ya, ideologi modern. Bukan berarti terus kita harus menutup mata sama realitas sosial, tapi kita juga nggak harus mengorbankan wahyu, mengorbankan firman Allah hanya demi menyesuaikan tren zaman. Jadi justru tugas kita sekarang adalah memahami Al-Quran dengan cara yang lebih jujur, lebih adil, lebih utuh, lebih detail, dan juga supaya Islam itu nggak terus disalahpahami dan Al-Quran itu tetap menjadi pedoman, jadi Al-Quran yang hadir sebagai pedoman yang relevan dan juga menenangkan untuk kita semua. Mungkin itu aja yang bisa aku jelaskan. Kalau misalnya ada salahnya aku juga mohon maaf, dan aku juga bakal nunggu nih kritik, saran, atau diskusi kita bersama di kolom komentar. Begitu, saya sudahin. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.